Selamat sore saudaraku yang kekasih. Jumpa kita kembali dalam siraman kalbu sore hari ini, tanggal 8 Desember 2020. Kita bersatu dalam doa. Allah yang sungguh baik, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang perkasa, Engkau firman yang telah menjadi manusia, yang membawa sukacita di tengah-tengah kami. Bersabdalah Engkau Tuhan, karena kami siap mendengar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita terambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Dikatakan firman Tuhan demikian. Permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia akan lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, berkali-kali kita mendengarkan sabda Tuhan ini dalam waktu yang sangat relatif singkat, kembali diulangi lagi. Soal Yohanes yang memberitakan pertobatan, yang membawa berita penggenapan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nabi yang sungguh-sungguh sangat sentral dan sangat berpengaruh dan efektif, membentuk mental spiritual iman percaya bangsa Israel, nenek moyang bangsa Israel setelah masa-masa Yesus, pada masa zaman dahulu kala seperti itu. Dikatakan firman Tuhan bahwasanya permulaan Injil itu adalah pemberitaan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, meski mempersiapkan yang namanya ucapan, ungkapan, diksi yang tepat, kalimat yang tepat, pilihan kata yang tepat, dengan suara dan penampilan yang tepat untuk menyampaikan berita sukacita itu kepada orang lain. Dan itulah yang sesungguhnya berita Injil yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Berikutnya, setelah kita mau memberitakan, meski memang ada persiapan hati bagi orang yang mendengarkan agar firman itu klop membentuk kehidupan orang yang mau menerimanya. Jika hanya Bapak, Ibu, dan saya memberitakan Injil, tapi hati orang yang mendengarkan tidak dipersiapkan, percuma adanya. Yohanes Pembaptis menyampaikan Injil, tetapi hati pikiran orang di Yerusalem, di Judea, di sekitar sungai Yordan sudah siap-siap untuk menerimanya, sehingga terjadi pertobatan yang luar biasa, yang sangat signifikan, sesuai dengan yang direncanakan oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa pilihan Allah itu sendiri. Persoalannya, siapa kini bangsa pilihan Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan saya. Dipersiapkan Tuhan lewat kita, lewat kemauan kita mempersiapkan hati, pikiran, dan kehidupan orang lain, lewat pemberitaan, pendekatan yang baik-baik terhadap sesama kita. Oleh karena itu, berangkatlah, beritakanlah, dan persiapkanlah dengan baik-baik, agar nyata berita sukacita itu sampai hingga ke ujung dunia, ke ujung bumi, di tengah-tengah kehidupan kita hingga masa kini. Dampaknya kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis adalah pertobatan. Mereka mau menyesali diri dengan apa yang mereka lakukan,
melihat ke belakang apa yang mereka lakukan. Yang tidak baik mereka perbaharui, dan momentum memperbaharui itu secara iman, ritual. Mereka berikan hati, kehidupan diri mereka untuk dibaptis, dikuduskan dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka ditandai sebagai umat yang percaya, yang menjadi warga kerajaan sorga kekal, kehidupan mereka selama-lamanya. Mereka mau datang, mereka bertobat, mereka mau dibaptis, dan mereka percaya, dan mereka menjadi sungguh-sungguh alat Tuhan yang setia mengobarkan berita sukacita dalam kehidupan mereka sehari-hari. Setelah kita merubah hati, pikiran, hidup kita, mau dibaptis, dibersihkan dan dikuduskan di masa-masa pada Advent ini, lebih mungkin terbuka hati kehidupan kita. Dengan demikian, pergilah, kobarkanlah, beritakanlah berita sukacita yang dari Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus, agar semua orang mendengarkan, menerima Allah dalam nama Yesus, pembawa sukacita, pembawa damai, membawa kita dalam hidup yang kekal itu. Amin. Firman Tuhan ini memberkati. Kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan yang sampai buat kami. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa mengisi hati, pikiran, dan kalbu kami, agar kami punya modal untuk memberitakan berita sukacita hingga ke ujung bumi di tengah-tengah dunia begini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.